Ya, selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Dan kali ini gue kembali lagi dengan preview buat match day minggu ini. So ada beberapa match yang bakal gue bahas ya. Jadi yang pertama ya, yang nanti bakal tanding mulai dulu dari EPL itu ada MU versus Everton. MU ini gue lihat ya dari performa permainan itu, dan dari tiga pertandingan terakhir lah semenjak lawan West Ham itu udah kelihatan banget permainan MU ini bener-bener turun banget. Perlahan-lahan makin lama makin turun. Pas lawan Villa lebih kelihatan, dan akhirnya pas lawan Villarreal ya walaupun menang sih sebenarnya, cuman ya dari pola permainan bener deh kacau banget bener. Gue bilang gak ada apa ya, gak nunjukin tim besar gitu loh dari cara mainnya mereka ini. Ya padahal dengan squad yang bagus begitu ya, kayak contoh udah ada Ronaldo di situ, Bruno Fernandes, Pogba, tapi ya gue harus bilang ya beberapa pemain pun yang kayak tadi gue sebutin juga performanya juga udah turun gitu. Apalagi Bruno Fernandes itu sama Pogba itu gak kelihatan bener-bener di tiga pertandingan terakhir itu, gak kelihatan peran mereka sama sekali. Ya mungkin ada sih kayak Bruno Fernandes kasih apa ya dalam hal umpan, tapi gue nggak ngelihat dia ya si Bruno ini bermain impresif. Gue nggak ngelihat itu sama sekali. Dan ketika Bruno Fernandes ngalamin penurunan performa gitu ya dalam hal dalam apa ya formnya dia, otomatis Ronaldo juga akan ikut turun karena gak ada suplai bola yang bagus dari lini tengahnya gitu. Dan ya kita tahu lah sendiri gitu. Pelatihnya gitu ya, pelatihnya cuman ya sekedar itu tadi yang berkali-kali gue bilang di video sebelumnya. Ya ini dia nih kayak cuman tambal apa ya, cuman tambal sulam aja ya, kasarnya kayak ketok magic lah gitu. Nothing special on his gameplay gitu, nothing special on his strategies too. Jadi ya dengan apa ya, dengan pertandingan ini ya mereka butuh banget untuk menang, karena uh, MU bener-bener butuh banget meningkatkan kepercayaan diri mereka menghadapi pertandingan berikutnya, dan juga sebagai modal lah untuk mereka kembali untuk uh, nunjukin kekuatan mereka lah as one of the best team, not only in England tapi skala dunia gitu. uh, Ditambah juga ya Everton juga ada beberapa pemain yang nggak bisa diturunin. Jadi ya untuk gua sih mestinya MU bisa menang ya di pertandingan ini ya, bahkan wajib untuk menang demi bisa nunjukin bahwa MU memang layak untuk bisa dibilang tim besar dengan permainan yang bagus juga. Karena di tiga pertandingan terakhir gue nggak ngeliat itu, bener-bener ibaratnya ketika Bruno atau Pogba performanya udah turun selesai. Greenwood juga ya catatan kecil ya, Greenwood juga seandainya gak ego apa ya, mainnya gak egois mestinya sih bisa membantu, tapi kalau masih egois, masih cuman dribble cut inside terus shooting sih, untuk gua nggak bakal nggak bakal move on lah dari apa dari kegagalan demi kegagalan berikutnya sih kalau MU masih begitu ya cara mainnya. Oke, terus yang kedua ada City versus Liverpool. Nah, City lawan Liverpool ini mainnya hari Minggu. Liverpool ini gue lihat sih
akhir-akhir ini sih mereka bermain cukup bagus ya buat gua. Ditambah kepercayaan diri mereka semakin meningkat dengan beberapa apa ya, dengan pemain intinya yang on fire, contoh kayak Salah, kayak Mane gitu. Dan dari segi permainan ya mereka udah cukup padu lah gitu. Dan di sisi lain untuk City, buat gua sih City bener-bener lagi apa ya, mengalami fase buruk sih di musim ini. Sedikit fase buruk lah buat gua, karena kemarin terakhir pas lawan PSG itu kelihatan banget mereka ini punya peluang begitu banyak, tapi gak ada yang bisa selesai, gak ada yang bisa nyelesain, karena ya kekurangan seorang striker murni berjiwa finisher lah kalau gue bilang. Kurang finisher yang benar-benar handal untuk mencetak gol ya. Tapi di sisi lain ya mungkin si Pep juga, ini dia karakternya juga keras ya, jadi gue nggak ngerti juga gitu sama dia. Mungkin dia tetap mau kekeh sama uh, strategi false nya dia sih, itu gak apa-apa juga sih gitu. Tapi jangan ya masukin kayak Grealish tuh aduh, gue kemarin bilang taubat super ampun gue bener-bener buat Grealish. Dikasih kesempatan buat main gak kelihatan sama sekali, cuman dribble cut, udah sekedar itu doang, dan gak ada impact yang besar buat tim. Jadi gua apa ya, kalau City mau bisa memberikan perlawanan, kalau bisa Grealish salah satunya, kalau bisa jangan dimainin. Bener, gak ada dampak yang bagus buat City sama sekali. Dan asalkan Liverpool bermain kayak kemarin gitu, tetap bisa bekerja sama dengan baik gitu, mengedepankan tim lah gitu, cara main apa ya, dari permainannya mereka. Menurut gue Liverpool bisa lebih apa ya, lebih unggul lah ketimbang City gitu. Jadi kalau ditanya dari apa ya, bukan prediksi sih, dari kacamata gue sih, menurut gue Liverpool bisa sedikit lebih gue unggulkan. Oke, terus Chelsea lawan Southampton. Sebenarnya Chelsea ini lagi fase apa ya, lagi dalam fase yang menurun juga sebenarnya, karena lini tengahnya udah mulai ke expose di apa ya, dan sudah terjadi pas lawan Spurs, terus pas lawan Juventus itu pun juga terlihat juga bahwa lini tengahnya nih gak bisa nopang kebut apa ya, nopang uh, apa ya, permainan yang diinginkan Chelsea sebenarnya. Jadi udah kelihatan banget 3-5-2 nya Tuchel tuh benar-benar tidak jalan buat Chelsea. Dan gue mau tahu Tuchel bakal kasih strategi apa di sini. Jadi ya, karena ini Southampton ini juga tim yang cukup merepotkan tim-tim besar lah kalau kalau lihat dari track recordnya gitu, terutama pas salah MU mereka berhasil nyuri 1 poin. Ya untuk gue sih, kalau misalnya Tuchel bener-bener ngeliat kelemahan lini tengahnya si Chelsea, dan gue harap sih kalau Tuchel bener-bener merubah sesuai dengan kapasitas terbaiknya mereka, yaitu kalau gue sih lebih mau dia main 4-2-3-1 sih, karena itu kapasitas maksimalnya dari setiap pemain Chelsea itu bisa diperlihatkan gitu. Dan untuk pertandingan ini sih mestinya Chelsea apa ya, gue sih unggulkan Chelsea sih sebenarnya. Harusnya Chelsea bisa ya bisa berpeluang untuk keluar dapat 3 poin. Terus kita ke Atleti versus Barca. Nah, Atletico ini sebenarnya juga kalau mau gue bilang ya, ini salah satu tim dengan performa terburuk sebenarnya di Spanyol, karena ya kelihatan banget sebenarnya
kemenangannya mereka dapat selama ini, terutama di 2 pertandingan terakhir itu kan karena ada salah satu pemain yang kartu merah gitu, yang kena lah, yang kena kartu merah. Dan ya mungkin apa ya, Dewi Fortunanya mungkin lagi jalan di Atletico Madrid, padahal kalau dari segi permainan ini aduh ampun deh, padahal apa ya, mestinya semua pertandingan yang udah mereka lewatin itu sebenarnya harusnya mereka dapetnya seri gitu. Ya hoki aja karena dapet ada salah satu pemain lawan dapat kartu merah gitu, akhirnya bisa menang, ya itu salah satunya sih. Tapi di sisi lain ya strategi counternya mereka juga cukup berbahaya, karena pemainnya Atleti ini kan terutama dari sayap ya, kategorinya cepet buat gua, punya speed yang apa ya, yang mampu merusak pertahanan Barca. Apalagi ya Barca juga sekarang lagi rusak banget kalau gue bilang sih. Gue harap si siapa ya, si Kuman ini jangan pasang 3-5-2 lagi deh, bener. Tetap bermain dengan 4-3-3 karena ya kapasitasnya mereka apa ya, sejauh ini ya memang mereka capable untuk 4-3-3 aja gitu loh. Jangan ubah-ubah lagi lah gitu loh. Plus kalau misalkan masukin kayak Pique, masih ada Pique, masih ada Sergio Roberto atau Busquets, salah satu dari 3 ini masuk, udah bener-bener jangan berharap banyak lah kalau gue bilang, karena ini trio ini itu mestinya udah harus out dari squad sebenarnya. Jangan dipasang lagi lah, apalagi lawan penting kayak gini, karena pertama mereka udah gak bisa adaptasi lagi dengan permainan Barca yang sekarang, dan yang kedua ya umur, semakin bertambahnya umur semakin menurunlah performa gitu loh. Ya apa ya, jadi buat gua kalau Kuman masih pasang 3 ini sih ya untuk gua dia lagi membakar diri sendiri sih buat gua, lagi mau memasukkan dirinya sendiri ke RSC buat gua. Sakit nih kalau misalkan masih dipasang salah satu dari 3 itu, apalagi 3-3-nya masih dipasang gitu ya. Let's see lah gitu. Tapi gue sih tetap ngulin Barca sih. Andai mereka main 4-3-3 ya, mereka pasang benar-benar 4-3-3, gue sih mengunggulkan Barca sih, karena emang Atletico juga sebenarnya mainnya nggak banget, cuman effortnya mereka aja yang benar-benar total 90 menit untuk mencari gol, itu yang jadi plus poin dari Atleti saat ini ya gitu. Terus Atalanta lawan Milan, nah ini juga seru sih buat gue, karena ini gue sih gak nonton Atalanta, cuman kalau gue nonton Milan ya selama sejauh ini ya, Milan ini juga gak meyakinkan buat gue, karena ya praktis mereka gak punya gelandang yang kreatif, dan juga ya persistence dan hard work aja yang mereka andalkan gitu loh. Memang sih beberapa kesempatan mereka bisa menang gitu, lebih-lebih pas lawan Lazio gitu, mereka nunjukin semangat mereka dari awal dan akhirnya dapat 2 gol gitu. Gue sih nggak mau ngomongin masalah gol ya, cuman ya hasilnya ada lah gitu. Tapi ya dengan tren inkonsistensi yang mereka punya sih, ini bakal jadi seru sih kalau gue lihat ya. Untuk pertandingan sendiri sih harusnya sih Milan bisa sedikit lebih dominan, tapi Atalanta ini bukan lawan sembarangan yang bukan nggak mungkin bisa ngelawan, bahkan mampu untuk unggul atas Milan dari segi permainan. Dan yang terakhir, kalau Bayern, gue mau bahas Bundesliga sih sebenarnya, cuman kalau Bayern lawan Frankfurt untuk gue sih ini udah gak usah dibahas, karena ya Bayern München ya sedang dalam permainan terbaiknya mereka lah, dengan komposisi pemain mereka yang sudah klop dan sudah sudah benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Jadi buat gue sih Bayern ya lewatin aja, karena Bayern pasti menang. Dortmund sih kalau gue bilang sih yang bakal kesusahan lawannya Augsburg ini sebenarnya juga
tim gimana ya, sebenarnya tim yang biasa aja gitu, cuman Dortmundnya kadang-kadang bikin susah diri mereka sendiri gitu loh. Dari yang nggak tau lah, kadang-kadang mereka terlalu banyak salah passing, kadang mereka mainnya bener-bener bagus tengah hidup gitu. Lebih-lebih kalau nggak ada Haaland masih cedera sampai sekarang, dimana mereka sejauh ini ya Mark bukan mereka Marco Rose ini mengandalkan si Haaland, dan ketika Haaland nggak ada, pola serangannya untuk gua cuman kayak banjir Jakarta kalau gua bilang. Karena kelihatan banget pas lawan Gladbach dan juga Sporting ya, walaupun gue nggak nonton sih, kelihatan banget mandek dalam segi produktivitas gol. Jadi ibaratnya kalau yang gue pernah bilang di video-video sebelumnya, serangannya ada, polanya ada, tapi gak ada yang nyelesain gitu loh, gak ada jalan apa ya, gak ada outputnya gitu loh. Ya which Haaland yang megang output resultnya gitu loh, yaitu gol. Ya memang sih sebenarnya kalau gue lihat Malen juga bisa diandalkan, cuman in di squad gitu, gue ngelihat Malen ini lebih berguna kalau dipasang as a winger, bukan striker murni. Karena ya dengan kecepatannya yang Malen punya, ya dia memang lebih apa ya, lebih baik dipasangkan sebagai winger gitu. Dan kekurangan daya gedor ini serang inilah yang mungkin bakal membuat Dortmund kesulitan sih ngelawan Augsburg, tim yang sekelas Augsburg gitu. Tapi ya mungkin bakal ada, kalau Marco Rose ngelakuin perubahan di squadnya sih, mungkin sih ceritanya bisa, ya mungkin bisa membuat Dortmund lebih baik. Tapi gue nggak ngeliat sih, karena ya Haaland ini sangat penting buat anak asuhnya tim asuhan Marco Rose ini. Dortmund harusnya sih kalau gue lihat tetap bisa unggul sih di sini, tetap bisa lebih unggul. Tapi ya kalau mereka agak tolek ya bukan nggak mungkin 3 poin bisa hilang gitu dari tangan mereka. Oke, itu aja mungkin preview gue buat match day minggu ini. Terima kasih yang nonton dan sampai ketemu lagi di channel lagi di konten Mikey Ball berikutnya. Ciao.